Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarram wal muhtaram, para talabah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah. Tentunya marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan juga anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan kita, rutinitas kita, diantaranya yakni sholat berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam tentunya tidak lupa marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang sudah memasuki di bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 3. Dan sekarang kita telah masuk ke tanggal 3 bulan Dzulhijjah yang merupakan bulan yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya mengatakan, ma min ayyamin ahabba ilallah ayyata'abbada lahu biha min asyridil hijjah. Tidak ada hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang digunakan untuk beribadah kepadanya dari 10 hari bulan Dzulhijjah, yakni dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Yaqdilu siyamu kulla yawmin minha bi siyami sana. Bahkan puasa 1 hari di hari 10 bulan Dzulhijjah pahalanya sama dengan pahala 1 tahun. Para ulama kita untuk selalu menganjurkan kepada kita dari mulai tanggal 1 berpuasa sampai dengan tanggal 9 atau puasa Arafah. Dan juga wa qiyama kulla lailatin minha bi qiyami lailatul qadr. Dan barang siapa yang menghidupkan malam-malam tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, panjang umur, sehat fisik, jasmani maupun rohani ini, kita gunakan
untuk menghidupkan di hari-hari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan Dzulhijjah dengan berbagai macam ibadah. Yang mau puasa silakan, yang mau zikir silakan, yang mau sholat silakan. Intinya menghidupkan di hari-hari 10 bulan Dzulhijjah. Itulah hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah untuk dihidupkan dengan beribadah kepadanya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki Yaumun Nahar. Di situ ada kesunahan berpuasa 2 hari berturut-turut. Di dalam hadis dikatakan man shoma yauma arafata yukaffir sanatain madiyatan wa mustaqbilatan. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, berarti tanggal 10, di mana orang-orang yang menunaikan ibadah haji sedang wukuf, berdiam diri di Arafah. Karena kita yang tidak menunaikan ibadah haji disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah. Nah, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yukaffir, akan melebur dosa-dosanya dia selama 2 tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Wa shaumu yaumil tarwiyah yukaffir sana, sedangkan puasa hari tarwiyah dari tanggal 8 bulan Dzulhijjah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan yukaffir, Allah lebur dosanya dia selama 1 tahun. Maka dianjurkan bagi kita yang memiliki fisik yang kuat untuk menghidupkan hari Arafah dan hari Tarwiyah dengan menjalankan ibadah puasa. Dan juga mungkin di antara kita nih ada yang tahun ini berkurban. Disunahkan ketika dia berkurban pada hari raya untuk tidak memotong kuku, memotong rambut sampai dengan hewan kurbannya disembelih. Hikmahnya apa? Biar anggota-anggota tubuh kita dari kuku dan rambut-rambut kita ini akan ikut diselamatkan dari siksa api neraka. Kalau mampu dia berkurban, dia potong sendiri. Karena ittiba dari Nabi Muhammad SAW, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Beliau berkurban dengan 2 ekor kambing dan beliau memotong sendiri. Dalam riwayat lain beliau berkurban dengan 100 onta, beliau memotong 63. Sisanya dipotong oleh Sayyidina Ali. Doa Rasulullah SAW, beliau berkurban dengan 2 kambing dan beliau memotong sendiri dengan tangannya yang mulia. Beliau meletakkan kakinya di leher hewan kurban tersebut. Kemudian beliau membaca Bismillah, dilanjutkan dengan takbir 3 kali dan membaca doa Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Ini doa ketika kita menyembelih hewan kurban. Baca Bismillah, boleh Bismillah saja, boleh disempurnakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengatakan cukup dengan Bismillah saja, karena Ar-Rahman Ar-Rahim ini artinya sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menyembelih ini kaitannya dengan mengalirkan darah. Maka sebagai ulama cukup dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Tapi sebagai ulama memperbolehkan, karena konteksnya setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar, maka akan hilang barokahnya. Gak ada barokah
Ya, awali sebelum nyembelih baca Bismillahirrahmanirrahim. Takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma hadhihi minka, ya Allah, kurban ini minka darimu, wa ilaika dan akan kembali kepadamu, fataqabbal maka terimalah minni dari persembahanku ya karim. Kalau untuk orang misalkan dia nggak sanggup nyembelih sendiri, ya boleh diwakilkan dengan orang lain. Nah, disebutkan tumin namanya bulan bin bulan, kalau sapi 7 bulan bin bulan, bulan bin bulan, ya kali baru dipotong jilges. Ya, nah ini cara di dalam etika menyembelih hewan kurban. Hadirin jamaah thalabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut kepada pembahasan awal kita yang berkaitan dengan sholat jamaah. Nah, pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang keutamaan di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Ketika ada 2 masjid, kedua-duanya mendirikan sholat jamaah, maka yang afdal bagi kita untuk memilih ya di tempat yang jamaahnya lebih banyak dibanding dengan tempat yang jamaahnya lebih sedikit. Karena semakin banyak jamaah, semakin banyak keutamaan yang kita dapatkan. Kecuali, ya itu pembahasan kita untuk kemarin, ya diantaranya kecuali Aukana al-qalil di masjidin ya mutayakkinin halla ardihi au mala banihi, atau masjid yang jamaahnya sedikit, ya ini betul-betul tanahnya dan harta yang digunakan untuk membangun pembangunan masjid tersebut ini diyakini dipastikan kehalalannya. Sedangkan jamaah yang masjidnya banyak, masjid gede, jamaahnya bisa ratusan, nah ini tanahnya masih subhan, nggak jelas status tanahnya, nggak jelas status pewakafannya. Nah kita lebih utama milih di jamaah di masjid yang walaupun jamaahnya sedikit tetapi kepemilikan tanahnya dan hasil bangunannya ini betul-betul diyakini halalan thayyiban, daripada kita berjamaah di masjid yang besar, jamaahnya banyak, tapi status tanahnya atau bangunannya dihasilkan dari uang korupsi misalnya. Nah, ini lebih utama pilih yang sedikit, ya. Kemudian au ta'attuli masjidin qaribin au ba'idin minha al jamaah bi ghaibatihi anhu liqaunihi imamahu, atau menjadi sepinya masjid, baik masjid yang jauh atau masjid yang dekat, dari pelaksanaan sholat berjamaah disebabkan ketidakhadiranmu di masjid tersebut karena statusmu menjadi imam di masjid tersebut, ya maka kita dianjurkan untuk memilih masjid yang jamaahnya sedikit karena kita statusnya menjadi imam dan dibutuhkan di tempat tersebut, daripada kita milih di masjid yang jamaahnya banyak sehingga masjid yang sedikit ini jamaahnya terbengkalai. Ayah turun nas bihuduri, dengan hadirnya kita ini bisa ada pelaksanaan jamaah di masjid tersebut walaupun sedikit. Maka faqalul jam'i, maka sedikitnya jamaah dalam kasus seperti ini lebih afdal min kasirin, daripada kita berjamaah di masjid yang banyak jamaahnya. Bahkan bahasa baru anal infirad bil mutaqattil anis salati bi ghaibati afdal. Bahkan kita sholat sendiri di masjid tersebut, ya ini dikatakan lebih utama, ya kalau kita ikut-ikutan orang lain ke masjid sono, 2 masjid,
ini ramai ya, tiap jamaah dikasih 50.000 ya, donatur yang gede, DKM-nya kaya, banyak orang senang jamaah di sono, orang ngaji di sono ya, pengajian dikasih duit, ada makanannya, ada kuenya, udah jamaahnya berbondong-bondong milik ke sono. Nah di masjid yang ini nih sepi, gak ada jamaahnya cuma satu orang datang, 2 orang, 3 orang, akhirnya pada ke sono. Nah kalau kita pergi ke sono, ini masjid menjadi sepi ya, maka kita lebih utama di masjid yang sepi walaupun sholat sendiri, walaupun sholat tidak dengan berjamaah, untuk menghidupkan masjid yang sepi ya. Ini perlu dipahami ya. Kemudian wal aujah khilaf wa huwa law kana imamul qalil aula bil imamah linahwi ilmin kana al-hudur indahu aula. Begitu juga apabila imam dari masjid yang jamaahnya sedikit ini lebih utama menjadi imam, baik disebabkan karena dia paham tentang ilmu fikih, bagus di dalam bacaan suratnya, maka bagi kita nih jamaahnya ini lebih dianjurkan untuk memilih di masjid yang jamaahnya sedikit, yang imamnya memiliki kapasitas di dalam bacaannya dan keilmuannya, dibanding masjid yang jamaahnya banyak, megah, tapi imamnya kurang paham tentang ilmu fikih, apalagi sampai bacaan suratnya hancur. Nah kita lebih utama memilih ke masjid yang jamaahnya sedikit, yang bisa dipastikan imamnya ini betul-betul kredibel, dia paham ilmu fikih, paham toharo, paham bab sholat, paham bab najis, qiraahnya benar, walaupun jamaah sedikit. Nah kita lebih diutamakan memilih di tempat yang jamaahnya sedikit, yang imamnya dipastikan dia mampu menjadi imam, dibanding di masjid yang jamaahnya banyak tapi imamnya kurang mumpuni di dalam masalah ilmu agama. Ya kan kadang-kadang ramai itu bukan karena imamnya suaranya bagus atau imamnya dia paham ilmu. Kadang-kadang masjid ramai itu karena ya donaturnya kencang ya, pengajian selalu ada makanan. Nah di Al-Falah air putih doang kita pengajian, lagi-lagi air putih, lagi-lagi air putih. Nah nggak ada donaturnya ya. Tiap acara ada, tiap malam Jumat baca Yasin, baca tahlil, nggak ada yang nganterin besek kalau nggak Pak Haji doang ya. Ini kayaknya pada budek apa dah gitu ya. Ya bikin kayak uang kas itu, maksudnya ada ide-ide gitu loh, biar kita tanya seneng gitu ya. Syiar juga ya. Jadi ada timbal balik gitu loh ya. Ya walaupun ngaji itu ikhlas, yang ngajar ikhlas, yang ngaji syukur juga ikhlas, mendapatkan ilmu, saling memberikan manfaat gitu. Yang minimal ada makanan, nah, ya nggak maksa terus apa mau ngaji lagi ya kan ya. Jadi maksudnya begitu. Biasanya kalau masjid yang ramai itu donaturnya royal. DKM apa contoh Al-Falah, kalau masjidnya ramai itu pengajiannya komplit, kalau ada acara ramai itu donaturnya, DKM-nya bandanya banyak ya. Kalau ada acara ya penutupan pengajian jamaah dikasih duit semua. Coba itu kalau nggak mau hadir, yang nggak pernah hadir aja hadir, kalau soalnya karena ada duit. Coba kalau si penutupan ya dikalekin duit 50.000 saat ikhlasnya yang ngaji itu aja, karena itu diantaranya ya. Jadi lebih utama memilih di tempat yang imamnya betul-betul memiliki kredibilitas, kemampuan di dalam ilmu fikihnya dan juga di dalam bacaannya ya. Kemudian walau ta'aradu al-khusyu' wal jamaah fa hiya aula. Nah apabila ada terjadi ta'arud, dua hal yang sifatnya anjuran tapi kita pilih yang mana. Contoh, kalau kita sholat sendiri ini bisa khusyuk
ya. Tapi kalau jamaah nggak bisa khusyuk, maka menurut sebagian ulama kita tetap dianjurkan untuk sholat berjamaah walaupun pelaksanaan sholat kita tidak ada kekhusyuan. Mungkin karena ramai, ada suara berisik, anak-anak bercanda, sehingga konsentrasi kekhusyuan kita kurang kalau berjamaah di tempat ramai. Tapi kalau di rumah bisa khusyuk. Nah, menurut ulama tetap lebih utama Anda sholat dengan cara berjamaah walaupun tidak khusyuk. Kenapa? Karena di dalam mazhab Syafi'i khusyuk itu hanya sunnah di dalam sholat, sedangkan jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu dengan sunnah maka lebih didahulukan hal yang fardu. Ini kadang-kadang jadi alasan. Karena kalau di musola, di masjid nggak khusyuk sholatnya. Ya, bullshit kalau kata orang bule mah. Ya, tai kucing agak khusyuk. Justru di rumah itu kita berani main taruhan, suratnya ditinggal, adabnya nggak dipakai, habis sholat nggak wirid, pakai kaos belum biasa. Contohnya seperti saya sendiri begitu. Kalau di rumah itu sholat ya asal-asalan, baju yang ada, kadang-kadang surat nggak dibaca, yang penting rukun-rukunnya Fatihah doang, rukun sekali doang baca cepet, dan Waalaikumsalam megang HP dan langsung. Jadi kalau di bawah sholat dipastikan minimal kita suratnya dibaca, zikir, ya, dan hikmah yang terakhir. Kalau ada satu dari jamaah yang diterima oleh Allah sholatnya semua ikut diterima. Nah kalau kita sendirian, untuk diterimanya sholat kita ini berapa? Berat. Belum dalam syarat-syaratnya kita kadang-kadang gak paham, rukun-rukunnya kadang-kadang paham, khusyuknya boro-boro dan sebagainya. Nah dengan kita berjamaah minimal ada yang diterima ikut diterima. Nah kalau kita sendiri menanggung beban sendiri, pede diterima ibadah kita, hayata. Ya, makanya mayoritas ulama mengatakan ya apabila sholat sendiri dia khusyuk dan sholat berjamaah dia tidak khusyuk, maka tetap dianjurkan bagi dia sholat berjamaah walaupun tidak ada kekhusyuan di dalam sholatnya. Karena khusyuk di dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunnah, sedangkan jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kama atbaqu alaihi haitsu qalu inna fardal kifayah afdal minas sunnah, seperti halnya yang ditetapkan oleh para ulama. Mereka berkata bahwa sesungguhnya fardu kifayah itu lebih utama daripada hal yang sunnah. Ini dasarnya. Namun wa afta dan berfatwa siapa Al-Ghazali, Imam Ghazali, wa tabi'ahu dan mengikuti pendapat Imam Ghazali Abul Hasan Al-Bakri fi Syarhi Al-Kabir Al-Minhaj, di dalam kitab sarahnya yaitu kitab Al-Kabir, sarah dari kitab Al-Minhaj. Beliau mengatakan bi auliyatil infirad liman lam yakhsha ma'al jamaah fi aksari sholatihi. Menurut Imam Ghazali dan Abul Hasan Al-Bakri bahwa yang utama tetap dia sholat sendiri ketika dia sholat berjamaah tidak khusyuk. Ya, ketika di dalam berjamaah tidak khusyuk, sedangkan di dalam sholat sendiri dia khusyuk. Nah yang menjadi pertanyaan kita ini siapa? Kalau mereka para ulama yang mungkin benar sholatnya khusyuk gitu, gak buru-buru. Kalau kita kan sholat kita buru-buru, pengennya cepat, buru-buru khusyuk. Ya, jadi jangan menggunakan alasan pendapat Imam Ghazali bahwa kalau sholat sendiri khusyuk itu lebih utama dibanding sholat berjamaah tapi tidak khusyuk. Itu bagi mereka orang-orang yang ahli kuah, orang-orang yang memiliki kekuatan iman yang begitu luar biasa, sehingga mereka sholat itu betul-betul menghadirkan Allah dalam sholatnya. Nah kalau kita
bacaan aja masih blebor, rukun-rukun sholat aja masih kata Pak Ham yang membatalkan sih Pak Ham. Alasannya saya kalau di rumah khusus bosan, saya kalau di musola nggak khusus, bullshit ya, bohong ya, bicara ketuk hati kita ya. Maka jamaah tetap lebih utama. Ini menurut Imam Ghazali karena beliau adalah ulama tasawuf ya, Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, beliau ulama yang luar biasa ya. Ini menurut pendapat beliau. Wa qala syekhuna wa huwa kadzalik. Begitu juga menurut pendapat guru kami bahwa sholat sendiri khusyuk lebih utama dibanding sholat berjamaah tapi tidak khusyuk. Infatat fi jami'iha, apabila kalau menurut ya pengarang kitab ini, kalau di dalam semua sholat yang dia lakukan dari 4 rakaat itu nggak ada kekhusyuan. Jadi minimal Pak, minimal kalau kita sholat nggak bisa khusyuk full dari mulai takbir sampai salam, minimal ada berapa detik, nggak perlu menit, yang kita bisa menghadirkan Allah dalam sholat kita ya, terutama dalam niat. Hadirkan Allah, Allah lillahi ta'ala. Setelah itu pikirannya ingat ke sono, ingat ke dagangan, ingat ke kerjaan, ingat ya masa-masa yang belum kelar-kelar itu maghribnya ya, ingatnya macam-macam dah. Yang terpenting usaha, walaupun kita nggak bisa khusyuk full dari mulai takbir sampai salam itu khusyuk susah. Jadi mereka ahlul kuah, para ulama, para aulia, para syuhada, minimal semenit kayak ya ada kekhusyuan di dalam sholat kita walaupun cuma 1 menit. Usahakan dunia Allah, hilangkan dulu tuh urusan dunia kita, lepas, taruh itu semua. Kerjaan taruh, dagangan taruh, bini taruh, anak taruh ya. Kan kalau udah selesai sholat baru masukin lagi, minimal semenit dah. Ini udah dari takbirnya kagak khusyuk, malas-malasan, udah ya minimal ada semenit walaupun sedetik khusyuk diterima Allah SWT ya, terutama dalam niat. Makanya muktaronatan bibi lidinya ini berbarengan dengan kita melakukan sholat takbir Allah, tangan angkat, mulut Allah Akbar, hati niat. Nah ini gerakan ini disinkronkan, lepaskan pikiran Anda, fokuskan kepada niat Allah. Nah tuh ya, habis itu udah mau ingat yang lain, ingat bini ya, manusiawi ya, syukur-syukur bisa khusyuk seterusnya baca surat sambil dihayati artinya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, sambil dihayati ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim, itu gak khusyuk dah ya, jauh dari yang namanya khusyuk. Memang sulit ya, karena kaitannya dengan nafsu kita yang selalu merongrong kita. Wa intal Ibnu Abdissalam bi anna al-khusyu'a aula mutlaqan. Sedangkan Imam Ibnu Abdissalam, Izzuddin bin Abdissalam, beliau berfatwa bahwa khusyuk itu lebih utama secara mutlak. Ya karena memang menurut ulama-ulama tasawuf, Imam Ghazali, khusyuk ini satu min sihatis sholat. Makanya dikatakan khusyuk ini lebih utama karena syarat itu, khusyuk itu syarat. Bagaimana sholat kita mau diterima kalau kita nggak khusyuk? Menurut ulama-ulama sufi, ulama-ulama ahli tasawuf. Tapi kalau ulama fikih nggak beda lagi. Ya, kalau ulama fikih itu kan mengupas tentang dohir hukum. Ini halal, tidak halal, ini boleh, tidak boleh. Itu ulama fikih. Tidak berkaitan dengan hati. Itu ulama fikih. Jadi hukum itu bisa direkayasa kalau dalam ilmu fikih itu bisa direkayasa. Yang tadinya tidak boleh, bagaimana caranya boleh ya direkayasa. Kan itu ilmu fikih.
ulama fikih membahas tentang boleh dan tidak boleh. Bagaimana biar pinjam meminjam ada kelebihannya tidak menjadi riba, bagaimana itu ada di khilaf. Ya, itulah fikih yang membahas tentang dohir antara boleh dan tidak boleh, halal dan haram. Tapi kalau ulama tasawuf udah hati mainnya. Nah, kalau udah hati kan udah urusan kita masing-masing ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Imam Ghazali dan Imam Izzuddin Abdussalam ini lebih menekankan kepada gerak hati, karena ini penilaian Allah. Makanya para ulama-ulama kita ini memadukan antara fikih dengan tasawuf, fikih dengan ilmu hati. Orang belajar fikih, orang nggak belajar tasawuf, zindik. Dia akan bagaimana caranya menghalalkan segala cara. Dia buat hukum, rekayasa hukum. Contoh misalkan zakat hewan ternak. Kambing itu zakat wajib zakat ketika sudah 40. Punya kambing 40 wajib bayar zakat 1. Ya, 40 belum sampai 40 dijual 1, kalau 40 kan namanya dari rekayasa. Ya, ini udah mau 40 dijual, jadi nggak jadi 40, kan namanya rekayasa. Ya, cara minjam bagaimana kalau itu sebagai kelebihan riba jatuhnya, caranya bagaimana, akadnya dirubah. Ya, nikah bagaimana caranya nih biar nikah sah, nikah kontrak. Ya, banyak cara seperti itu ya. Itu rekayasa seperti itu yang terpenting ya secara fikih sah, tetapi secara batin Allah Maha tahu. Makanya fikih harus diiringi dengan ilmu akhlak, ilmu batin, biar jalan beriringan. Ya. Kemudian innama ya'ti ala qawli annal jama'ah sunnatun. Nah, ini menurut Imam Ibnu Abdussalam bahwa berjamaah itu sunnah, maka yang lebih utama khusyuk didahulukan. Walau ta'arada fadilatu sama'il Qur'an minal imam ma'akilatil jama'ah wa adamu sama'ihi ma'a kasratihi karena al-awwal afdal. Nah, apabila terjadi ta'arud lagi, berlawanan dua hal yang utama. Yang pertama, keutamaan bisa mendengar bacaannya imam di dalam kitab sholat berjamaah, tapi jamaahnya sedikit. Dengan kita berjamaah dengan jamaahnya yang banyak, tapi kita gak bisa mendengar bacaan suratnya imam, baik Fatihah maupun suratnya. Maka yang lebih utama kita berjamaah dengan jamaah yang sedikit, yang kita bisa menyimak, mendengarkan dari bacaannya imam, daripada kita berjamaah di masjid yang jauh yang banyak, apalagi sofa di belakang kagak dengar bacaannya imam. Karena di dalam berjamaah fadilah sama Al-Quran itu ada nilai lebih. Ya, mendengarkan daripada bacaan imam ketika imam membaca surah. Kan ada begitu. Ini ada berjamaah nih kalau jadi imam nih. Setelah takbir baca takbiratul ihram, selesai imam baca Fatihah, makmum nyimak, jangan ikut baca Fatihah, simak, dihayati bacanya, maknanya. Walau baca amin bareng-bareng imam, amin, makmum amin, berbarengan dengan aminnya malaikat, diampuni dosa kita. Kemudian imam berhenti sejenak, kalau atur dalam jamaah seukuran makmum baca Fatihah, diam dulu tuh, jangan baca surat dulu, nunggu makmum selesai baca Fatihah. Kira-kira imam udah baca Fatihah, baru dia lanjut baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Makmum nyimak lagi bacaan surat imam. Ini adatnya seperti itu. Tapi kalau begitu kelamaan, ya, kelamaan. Bukan imamnya baca surat tungguin dulu, makmumnya lama juga kelas jamaahnya ya baca suratnya agak jangan dicepetin, Fatihahnya makmum yang cepetin. Selesai baca Fatihah simak bacaan imam. Ya sunnah.
anjuran untuk mendengarkan, menyimak dari bacaan imam. Jadi ketika ada orang baca Quran, kita dianjurkan suruh untuk mendengarkan. Fastami'u, ya. Kemudian wa yajuzu li mufarridin ayyadwiya iktida'a bi imamin asna'a sholatihi. Boleh hukumnya bagi orang yang sholat sendiri, dia niat bermakmum dengan imam di tengah-tengah sholatnya. Dia lagi perjalanan, contoh dia berhenti di rest area, di situ ada masjid, dia sholat. Wah, nggak ada orang yang sholat nih, ada yang jamaah, dia sholat takbir, dapat 1 rakaat, tiba-tiba ada rombongan datang lagi tuh, bikin jamaah sholat, nggak ikut di belakang kita. Nah, kita udah sholat, boleh tuh niat bermakmum dengan orang yang sedang berjamaah di tengah-tengah sholat kita. Kita sholat sendiri nih, dia dapat 1 rakaat, ada orang sholat, niat makmuman dari kita, ikut ke situ, boleh. Ya, boleh. Juz bagi orang yang sholat sendiri, dia niat menjadi makmum di tengah-tengah sholatnya. Wa ini ikhtalafat raka'atuhuma, walaupun rakaat ini berbeda. Ya, kita udah 1 rakaat, dia baru datang, berarti kan berbeda tuh. Caranya bagaimana? Ya, ketika dia bangun untuk menambahkan rakaat dia, opsinya ada 2. Boleh kita langsung salam, boleh kita nunggu imamnya turun, dia salam, kita ikut salam. Itu opsinya. Paham ya? Jadi boleh kita langsung salam ketika imam nambahin rakaatnya dia, karena kita sudah selesai rakaatnya. Ya, kita boleh langsung salam, atau kita nunggu diam sambil imam menyempurnakan rakaatnya, imam salam, kita ikut salam. Nah, di dalam diamnya ini kita dianjurkan, disunahkan boleh baca surah, boleh berdoa, boleh berzikir, boleh terdiisi baca surah. Daripada bengong, tungguin imam bengong, ya ngantuk. Daripada ngantuk, langsung salam aja dah. Nah, ya, jadi boleh 2 hal itu tadi. Ya, bagi orang yang sholat sendiri, boleh niat menjadi makmum di tengah-tengah sholatnya dia, walaupun rakaatnya berbeda. Wa kharaja minal jamaah linawi hadatsin, ya duna makmumin kharaja minal jamaah linawi hadatsi imamihi fala yukrahu lahu ad-dukhul fi jama'atan ukhra. Begitu juga tidak makruh hukumnya bagi makmum yang keluar dari jamaah karena semisal imamnya punya hadas, dia berpindah ke jamaah yang lain. Jamaah yang namanya rombongan kan kadang-kadang kita nggak seret kalau bareng sama orang, kita bikin jamaah sendiri-sendiri. Tahu-tahu jamaah ya rombongan kita ini mau batal, kentut pret ya. Nah, kita ini boleh pindah ke makmum dengan jamaah yang sebelah. Ya, yang terpenting kan di dalam berjamaah itu makmum itu tidak boleh di depannya imam. Jaraknya minimal tungkaknya. Jadi hitungan itu ini. Ya, tungkak kita itu tidak boleh di depan kakinya di imam. Jadi ini kita sama ini makmum tidak boleh begitu. Sejajar makmum di dalam berjamaah. Di depannya batal. Yang namanya imam terus di depan. Ya, nggak boleh kita berada di depannya. Yang penting posisi seperti itu. Ya, ini perlu dipahami. Kemudian fa'idabtada bil asna'i muwafaqatul imam summa in faragha awalan tamma kamasbukin wa illa awtidoru afdol. Nah, ini tadi boleh bagi kita untuk menyempurnakan ya sholat kita atau menunggu imam, dan itu lebih utama kalau dia kasus seperti tadi.
Wa yajuzu al-mufaraqah bila udrin ma'al karahah, boleh bagi orang yang berjamaah untuk memisahkan diri dengan tanpa adanya uzur, tapi hukumnya makruh. Lagi sholat tiba-tiba dia gue pengen misah gak jadi makmuman gitu, boleh di tengah-tengah sholat ya dapat sarakaat, tiba-tiba pengen sholat sendiri, ya udah boleh dia, tapi hukumnya makruh kalau tidak ada alasan. Tapi wal mufaraqah bi udrin, ya wa tafutu fadilah jamaah, dan kita tidak akan mendapatkan fadilah jamaah kalau kasus seperti tadi itu. Kita lagi jamaah nih, biasa-asik jamaah, atau di tengah-tengah kita memutus menjadi makmum tanpa ada alasan, makruh hukumnya dan Anda tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Tapi wal mufaraqah bi udrin, nah sedangkan memisahkan diri karena ada uzur. Uzur itu berarti ada alasan. Contohnya kamarodin, sakit lagi jamaah, atau kepala tong punya utang, musiknya luar biasa, imamnya lama banget, kok bisa langsung nyelesain sholat sendiri. Nah ini nggak masalah, tidak sampai makruh ya, karena sakit, imamnya kelamaan. Kemudian kamurah kisi tanil jamaah, seperti halnya juga rukhsah bagi kita yang boleh untuk tidak berjamaah, seperti menahan hadas, air kecil, imam baca suratnya lama, buat kecil, udah gue bisa aja dah, langsung dia kelarin sholat sendiri, boleh ya, tidak makruh karena ada uzur. Wa khawfi ma'ala nafsi, atau dia khawatir ya ada orang yang akan membahayakan keluarganya di rumah, atau hartanya ada yang ngambil, iman dan lain sebagainya, yang ada alasan-alasan kenapa dia memisahkan diri dari berjamaah, itu tidak sampai makruh. Kalau nggak ada alasan, hukumnya makruh. Wa tarki sunnatan wa makkah maksudan, dan kata syarudin awal. Contoh lagi yang boleh kita mufaraqah tidak makruh, seperti halnya imamnya meninggalkan sunnah maksudah, sunnah-sunnah yang ditekankan. Contohnya imamnya nggak baca tasyahud awal. Tasyahud awal kan sunnah, 2 rakaat, dia langsung berdiri, berdiri, ya pun mufaraqah aja. Boleh ikuti, tetap boleh, nggak baca tasyahud ya, dan nggak ngikutin juga buat tasyahud juga. Imamnya brengsek ini sunnah-sunnah dia tinggalin, nah ya udah bisa, nggak makruh. Kunut, atau imamnya nggak kunutan, imamnya kaum sebelah nggak kunutan, gue bisa aja gue kunutan, nah ya bisa kan. Kalau surat imamnya nggak baca surat ya, nah ini juga boleh bagi kita mufaraqah. Wa takwilihi, dan imamnya membaca surat atau ya bacaannya lama, panjang ya, wal makmum pun, sedangkan dianya orang yang fisiknya lemah ya, kalau berdiri kelamaan gemeter, aduh imamnya lama nih, kalau tarawih contohnya nih lah, imamnya ini lama ini, udah jangan situ manda ya, tidak di sini ya. Mufaraqah boleh kalau gitu ya, tapi kalau kita bukan karena fisik kita lemah, karena kita males ya, imamnya dia lama, bukan karena fisik kita lemah, bukan, tapi karena males pengen yang jauh, akhirnya dipindah ke sholat di sini.